Perkenalkan, nama saya Rahma Budasya Putri, nomor absen 27 dari kelas 11 AK4. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Kartini Penyulut Api Nasionalisme Indonesia karya Hadi Priyanto. Judul babnya adalah Beban Berat Berabad-abad. Karena penjajahan berabad-abad lamanya, rakyat dibiarkan hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, dan kebutuhan. Perkembangan peradaban yang semestinya tumbuh alami tidak mampu lagi bersemi. Sebab, tunas-tunas perubahan peradaban yang dinilai oleh kolonialisme Belanda akan dapat mengancam keberadaannya, dipangkas habis. Sebaliknya, adat dan budaya feodalisme yang dimana dapat memperkokoh kekuasaan pemerintahan kolonialisme terus dipelihara, bahkan diperkuat. Perbedaan perlakuan yang bersumber dari trah dan jenis kelamin kemudian memunculkan diskriminasi yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Dibiarkannya kondisi tersebut adalah salah satu wujud ketidakrelaan Belanda untuk tumbuhnya sebuah peradaban baru yang memberikan ruang yang sama bagi setiap orang. Ironisnya, itu berlindung pada sebuah kata keramat yang tabu untuk dilanggar, adat bangsa Jawa yang sangat luhur. Inilah yang membuat perempuan Jawa pada abad kesekian masih sangat terbelakang dan teraniaya. Waktu itu, perempuan Jawa dibebani dengan segudang kewajiban yang harus dilaksanakan, tanpa mereka mengetahui bagaimanakah melaksanakan kewajiban itu. Perempuan hanya diwajibkan mengetahui bahwa kehadirannya di dunia ini adalah untuk menghamba laki-laki. Ketaatan pada adat semacam inilah yang sejak kecil telah ditanamkan sebagai salah satu bentuk keutamaan perempuan priai bangsa Jawa. Karena itu, perempuan bangsawan Jawa selalu dipersiapkan dengan pasrah menerima takdirnya. Salah satu persiapan perempuan bangsawan sebelum ia menghamba laki-laki sebagai suaminya adalah melalui ritual pinita saat ia berusia 12 tahun. Mereka dipersiapkan untuk menjadi seorang istri yang taat dan menghamba pada suaminya. Mereka baru keluar dari sangkar itu ketika datang pinangan lelaki bangsawan yang kemudian menjadikannya sebagai istri. Kondisi seperti itu membuat laki-laki makin kuat mencengkram dan berkuasa atas perempuan. Karena oleh adat perempuan Jawa harus berbakti kepada suaminya tanpa pernah berani mengatakan tidak atas hal-hal yang tidak disukai. Bahkan ketika suaminya membawa wanita lain ke dalam rumah untuk menjadi istri kedua atau ketiga. Kartini lahir pada Senin Pahing 28 Rabiul Akhir atau tanggal 21 April 1879. Nama Kartini sebenarnya baru diberikan oleh ayahandanya bertepatan dengan upacara Bapa Pusar, yaitu saat tali pusar bayi putus. Kartini tumbuh sehat, lincah, dan gemuk. Karena di samping ibunya sangat memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan putra-putrinya. Mbok Lawiyah, istri Mbah Dono Harjo, dengan setia menjaga dan mengasuh Kartini. Ia sangat mengasihi dan memanjakan Kartini. Pada waktu usia Kartini belum genap 1 tahun, telah tampak tumbuh sebagai bocah gesit dan lincah. Karena kelincahan dan kegesitan Kartini, ayahnya memberi nama Parabantrinil, burung yang kecil dan lincah. Ketika Kartini berumur 15 bulan, adiknya dari R.A. Muarjam lahir dan diberi nama R.A. Rukmini. Tentu Kartini sangat senang. Awal tahun 1881, Raden Mas Semangun Sosroningrat diangkat menjadi Bupati Jepara dan mendapatkan gelar Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Mereka menempati rumah kabupaten yang sangat besar. Mbok Lawiyah yang telah mengasuh putra-putrinya diajak juga ke Jepara. Apalagi pada saat itu, M.A. Ngasiroh sudah bertua, sehingga tidak dapat merawat Kartini dan Rukmini secara penuh. Keikutsertaan Mbok Lawiyah ke Jepara tentu saja sangat menyenangkan anak-anak Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Beberapa minggu kemudian, Nasira melahirkan seorang putri yang diberi nama oleh eyang putrinya, R.A. Kardina. Nama ini sama dengan nama kecil ibu putrinya. Perhatian Kartini pada adiknya yang baru lahir ini juga sama seperti kepada Rukmini. Ia seringkali membantu ibunya dan Mbok Lawiyah merawat dan menjaga Kardina. 3 putri Kabupaten Kartini, Rukmini, dan Kardina terus tumbuh sebagaimana anak seusianya. Mereka juga kadang kala nakal dan menjengkelkan. Mereka seringkali memanjat pohon sehingga membuat Mbah Sosro percaya oleh Sosroningrat untuk menjaga putri-putrinya cemas dan sekaligus marah. Mereka dimasukkan ke dalam kamar dan Mbah Sosro menguncinya dari luar. Sementara ia sendiri menjaga dengan tidur di depan pintu. Namun Kartini
kedua adiknya tidak kalah akal. Setelah beberapa lama dan memperkirakan Mbah Sosro tertidur, mereka keluar melalui jendela dan melanjutkan permainannya. Perhatian Mbah Sosro yang demikian besar kepada 3 putri kabupaten ini tentu bisa diartikan lain. Mbah Sosro dianggap mengekang kebebasan mereka, sehingga mereka juga merasa jengkel. Puncak kejengkelan anak-anak ini dilampiaskan dengan memberi bubuk merica pada tembakau dan sirih Mbah Sosro. Tentu saja Mbah Sosro sangat jengkel dan marah. Dia kemudian melaporkan kejadian itu kepada Sosro Ningrat, sehingga teringat marah.